Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding. Seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di Dusun Banjarsari, Sragen, ada hutan karet yang luasnya lebih dari 3 hektar. Orang-orang menyebutnya alas karet. Di pinggir hutan itu, berdirilah sebuah gudang kayu tua. Tak berjendela, atapnya miring ke satu sisi. Dan catnya sudah mengelupas. Dimakan waktu. Dulu gudang itu milik Mbah Sastro, seorang seniman kuda lumping yang karismatik tapi misterius. Ia dikenal memimpin Jatilan. Setiap pertunjukan yang dipimpinnya selalu menyedot banyak penonton. Namun sejak 5 tahun lalu, nama Mbah Sastro hilang dari dunia kesenian. Seiring hilangnya para pemain, satu persatu. Yang pertama hilang adalah Joyo, pemuda tangguh yang biasa menari tren, memakan beling. Setelah pertunjukan di dekat Bengawan Solo, ia jatuh pingsan di atas panggung. Saat dibawa ke belakang panggung, ia menghilang, tak pernah ditemukan. Setelah itu, tiap pertunjukan selalu berakhir dengan satu orang hilang. Tapi, anehnya, grup Jatilan Mbah Sastro justru makin terkenal. Banyak orang bilang, suara gamelan mereka seperti memanggil sesuatu. Dan saweran yang mereka dapat bisa jutaan dalam satu malam. Sampai akhirnya grup itu bubar tiba-tiba. Gudang kosong, tapi suara gamelan tak pernah berhenti. Bagus, mahasiswa antropologi dari Solo, datang ke Banjarsari bersama pacarnya Rina untuk riset tentang kesenian tradisional. Mereka tertarik dengan kisah Jatilan yang dulu melegenda. Di warung kopi dekat balai desa, mereka bertanya tentang Mbah Sastro. Warga hanya menunduk. Tak ada yang mau bicara kecuali satu orang, Pak Darmin, mantan penabuh kendang. Jangan tanya Mbah Sastro, nak. Dia bukan lagi manusia. Waktu terakhir saya lihat, kata Pak Darmin pelan. Dia nari semalaman, gak berhenti, diiringi gamelan yang main sendiri. Paginya, dia duduk diam. Matanya kosong dan bilang, belum cukup. Belum cukup tumbalnya. Rina penasaran. Tumbal. Pak Darmin menatap keduanya, lalu berbisik, pesugihan Mbah Sastro pakai kekuatan penari roh. Tiap penari yang kerasukan, jiwanya dikurung, buat bayar janji ke penunggu alas karet. Bagus tak percaya. Ia dan Rina memutuskan menyusup ke gudang itu. Malam hari dengan kamera dan perekam suara. Tepat 2:00 malam, mereka masuk ke gudang.
aroma kemenyan, dan besi karat menyambut. Di dalam gelap, mereka melihat 7 topeng jatilan tergantung di dinding. Semua tampak basah, meneteskan cairan merah, seperti darah segar. Tiba-tiba suara gamelan mengalun. Padahal, tak ada satupun alat musik di sana. Irama pelan, seperti mengundang. Di tengah ruangan berdiri patung kuda lumping raksasa, dicat merah hitam. Matanya menyala merah redup, dan dari mulutnya menggantung sesuatu. Rina mendekat. Itu rambut-rambut manusia. Basah, masih menetes. Bagus menyorot kamera ke arah patung. Dalam hitungan detik, semua lampu padam. Kamera bergetar sendiri. Dan suara dari rekaman berkata, "Gantian, aku harus nari sekarang." Rina terdiam. Matanya kosong. Ia mulai bergerak, seperti menari. Tubuhnya gemetar. Kakinya menghentak-hentak, seperti penari kerasukan. Bagus panik, mencoba membangunkannya. Tiba-tiba, suara keras muncul dari belakang. Seorang pria tua muncul dari bayangan. Tubuhnya kurus, rambut putih, panjang, matanya cekung, seperti tengkorak. "Mbah Sastro, this is Bagus." Mbah Sastro tak marah. Ia malah tertawa, lalu berkata, "Kamu mau tahu? Sini, biar kutunjukkan." Ia membawa Bagus ke bagian belakang gudang, membuka pintu kecil yang menembus ke dalam hutan. Di sana ada batu besar, berbentuk kepala kerbau. Di sekelilingnya, puluhan foto-foto pemain jatilan digantung di pohon-pohon. Wajah mereka tertutup kain hitam. "Ini tumbal-tumbalku," kata Mbah Sastro. "Mereka menari untukku selamanya." Bagus melangkah mundur. Tapi sekarang waktunya tambah penari baru. Tiba-tiba, tanah bergetar. Rina berteriak dari dalam gudang. Bagus lari balik dan mendapati semua topeng jatilan kini terpasang di wajah-wajah penari. Tanpa tubuh, mereka menari di udara dengan iringan gamelan yang semakin cepat. Bagus berusaha menyadarkan Rina, tapi tubuhnya melayang ke tengah ruangan. Patung kuda lumping membuka mulutnya lebar sekali. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Lalu satu sosok anak muda muncul Joyo. "Aku yang pertama," katanya. "Tapi sekarang aku bisa bebas kalau ada pengganti." Gamelan berhenti. Semuanya menatap Bagus. Bagus bersujud. "Ambil aku saja." "Jangan, Rina." Tapi suara dari patung berkata, "Bukan kau yang dipilih. Dia yang masuk sendiri. Dia yang penasaran." Tubuh Rina
terangkat, matanya memutih. Tapi mendadak dari luar gudang terdengar bunyi kentongan keras. Pak Darmin datang, membawa serbuk garam dan air kelapa muda. Ia melemparkannya ke tengah ruangan. Semua penari hantu menjerit. Gamelan hancur. Topeng jatuh satu persatu. Patung kuda lumping terbakar dari dalam dan ambruk jadi abu. Rina pingsan. Bagus menangis memeluknya. Mbah Sastro menghilang entah kemana. Gudang itu kini disegel warga. Di depannya dipasang sesajen dan tulisan besar. Dilarang masuk. Penari telah kembali ke tanah. Tapi kadang jika malam Jumat Kliwon tiba dan bulan sedang purnama, dari arah alas karet suara gamelan tetap terdengar. Lalu dari balik pohon-pohon karet ada bayangan penari jatilan berjalan beriringan, mengenakan topeng berdarah, mencari penari baru. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.